Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul di sini dalam kuliah kita pagi ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak juga teman-teman yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kuliah kita pagi ini. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati menurut iman dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Semoga dengan kita berdoa, semua apa yang kita jalankan saat ini dapat bermanfaat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rutinitas setiap Senin pagi kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dicurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan, di bulan puasa yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan dibebaskan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen yang hanya 1 bulan dalam 12 bulan yang kita lalui sebagai upaya untuk membersihkan dosa-dosa di masa lalu. Dan puasa ini ada yang mengatakan kawah candra di muka, utamanya di 10 hari pertama. Karena kalau bulan-bulan biasa, itu kita bisa bebas makan dan minum. Sekarang kita memulai lagi untuk menahan diri. Menahan lapar, menahan dahaga, menahan ucapan yang tidak bermanfaat, menahan pandangan, menahan pendengaran, dan menahan gejolak hati yang kecenderungannya terlalu banyak angan-angan. Mari kita sama-sama untuk menguatkan diri dan saling mengingatkan supaya kita mendapatkan kemenangan di bulan yang penuh berkah. Hari ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan membantu karyawan yang memiliki kinerja di bawah standar atau kinerja rendah. Ya. Kalau di rumah kita, apalagi bulan puasa, senangnya bermalas-malasan. Jadi musuh utama kita itu adalah malas. Ya. Makanya dari teori McGregor, itu manusia ini pada dasarnya malas dan tidak suka bekerja. Untuk itu, perusahaan dalam hal ini pimpinan, bagaimana agar karyawan yang malas ini diberikan warning, kan begitu ya, diberikan peringatan supaya mereka bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Bahkan diberikan sanksi kalau sudah diingatkan, sudah diarahkan, ternyata kinerjanya masih rendah. Tetapi hal yang utama adalah membantu begitu ya, karena tidak semua karyawan ini memiliki kesadaran untuk melakukan hal yang terbaik. Mudah-mudahan dengan diberikan kesadaran, dengan mengarahkan mereka bahwa bekerja ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Masuknya kepada kewajibannya.
kerjakan, saudara akan mendapatkan reward atau imbalan yang sepadan, bahkan akan diberikan bonus mungkin ya, kelebihan dari imbalan itu. Dan bagi mereka yang tidak mencapai target, ini akan diingatkan dan kalau tidak ada perubahan, ya akan dijatuhkan sanksi atau punishment. Jadi kalau kita membaca sejarah bagaimana kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh Nabi Muhammad dalam setiap peperangan, itu secara umum peperangan ini dilakukan pada saat bulan Ramadan. Jadi tidak ada alasan bulan Ramadan ini untuk bermalas-malasan ya. Banyak tiduran, banyak berbaring, tidak mau membaca. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan memberikan perubahan di sekitar lingkungan kita. Apalagi sekarang kan kuliahnya daring, saudara tidak usah ke kampus. Di sela-sela saudara mengikuti dan menjalankan kewajiban untuk kuliah secara daring ini, saudara bisa melakukan banyak hal ya. Yang pertama, membereskan kamar saudara dulu. Kalau sudah kamar selesai, bantu tugas ibu. Membersihkan kamar mandi, membersihkan halaman depan, taman-taman yang sudah mulai tidak berbentuk lagi, karena bunga-bunganya sudah mulai layu. Kalau perlu, ya beli cat tembok. Saudara belajar untuk merapihkan sampai membuat ruangan-ruangan tertentu yang sudah tidak nyaman lagi dihuni, ini dibenahi ya. Kalau kamar saudara itu di atasnya sudah ada apa disebutnya bulu-bulu atau rambat lancah begitu ya, itu harus dibersihkan. Jangan mengandalkan orang lain. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan ya. Tapi kalau sudah masuk ke perkuliahan seperti ini, saudara serius mendengarkan. Jangan hanya di awal buka kamera seperti sigap, kemudian tiduran lagi. Tidak ada yang masuk ke benak nanti. Baik, setiap kali kita berdoa, kan itu bermohon ya, dengan serius kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Agar kita mampu menyerap sampai mendapatkan tambahan ilmu. Karena ilmu itulah yang akan bisa menghantarkan kita dari kegelapan menjadi terang benderang. Betapa pentingnya ilmu. Orang yang tidak berilmu itu disebutnya bodoh. Bodoh itu jahil, jahiliyah, zaman jahiliyah. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kadang-kadang yang dilarang pun ditabrak. Kan? Karena mungkin tahunya hanya setengah-setengah, bahkan ada yang tidak tahu. Kalau tidak tahu, ya dosanya tidak terlalu besar sebagaimana yang sudah tahu tapi tidak menjalankan. Ada juga yang puasa tapi tidak sholat begitu. Jadi puasa itu nilainya 0. Tapi kalau sholatnya ditenggakkan, ini 1. Jadi 10 tuh. Betapa Allah itu Rahman Rahimnya ya. Jadi sambil kita menahan lapar, dahaga, menahan ucapan yang tidak bermanfaat, menjaga pandangan, kalau pegang gadget, kadang-kadang suka muncul gambar-gambar yang tidak senonoh, tidak menguping hal-hal yang akan meracuni otak kita. Jadi manusia itu diciptakan untuk beribadah. Ya. Ibadah itu bukan hanya yang sifatnya mahdoh atau yang sudah ditentukan syarat-syaratnya, sebagaimana dalam rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, munggah haji, itu kan ditentukan rukun dan syarat-syaratnya. Sementara apapun yang kita lakukan, kalau diniatkan karena Allah, insya Allah itu pun ibadah. Ada yang mengatakan sampai tidur juga ibadah. Kalau tidurnya ya tidak berlebihan kan begitu. Saudara tiduran seharian itu kan berlebihan.
Tapi kalau kita memang sudah lemas, jangan dipaksakan tidur sambil memiringkan badan ke sebelah kiri. Jadikan sandaran itu dua tangan ya. Nah, tidur sambil terus berzikir. Supaya setan tidak semena-mena untuk masuk ke badan kita. Dan setan itu tidak akan pernah puas kalau belum menjerumuskan manusia. Karena setan itu musuh nyata ya. Musuh yang tidak terlihat tapi memiliki dendam kesumat. Sampai iblis bersedia untuk menerima hukuman dari Allah, akan jadi penghuni neraka, dan iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Betapa panjang umur iblis itu. Dan mohon izin kepada Allah untuk menggoda Adam dan keturunannya sampai menjadi pengikutnya. Allah mempersilahkan, tapi jangan harap engkau bisa membujuk, apalagi menjerumuskan Adam dan keturunannya. Karena tadi manusia itu kan dari mulai penciptaannya sudah istimewa. Dari saripati tanah yang mengandung unsur-unsur tadi. Kelembutan, kepasrahan, kasih sayang, saling menghargai, dan terus dalam dirinya merasa ketergantungan agar mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Sehingga orang-orang yang seperti ini, orang yang tidak pernah khilaf, orang yang tidak pernah lengah untuk memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah, itu tidak akan mungkin bisa dibisikin dan terjerumus kepada jurang kehinaan sehingga masuk menjadi temannya iblis ya, menjadi penghuni api neraka. Nauzubillah min dzalik. Yuk mari kita ingatkan kembali bahwa manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Tidak ada satu kejahatan pun yang bisa menjerumuskan, menghinakan, bahkan mencampakkan kita ke api neraka kalau kita terus berzikir, mohon perlindungan, dan tidak lengah walaupun hanya sekejap. Karena kita musuhnya, memiliki musuh nyata yang tidak terlihat dengan mata, dan mereka bisa masuk ke dalam tubuh kita. Utamanya kalau mau tidur ya, mau tidur harus terus berzikir. Saudara sudah hafal ya doanya, dan tambah doa-doa lain, misalnya surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, tambah lagi kalau hafal bacakan ayat kursi sampai kita terlelap. Sehingga insya Allah dibangun, pada saat bangun tidur kita merasa segar ya. Tidak bermimpi yang buruk. Karena Allah menjaga, melindungi tidur kita. Baik, sekarang kita berbicara tentang kinerja. Orang-orang yang memang punya kekurangan untuk melaksanakan tugas yang diemban, pada saat dinilai kinerjanya bisa jadi di bawah standar. Kalau saudara menerima nilai dibuka di web FEB Unpas ya, .co.id, nanti akan muncul nilai-nilai itu. Ya, standar nilai minimal itu 2,75 ya. Nah, kalau di bawah 2,75 itu kan di bawah standar. Bahkan kemungkinan sekarang itu bukan hanya 2,75, tapi sudah 3,0. Jadi harus diwaspadai, nilai saudara yang di bawah 3,0, saudara harus mengupgrade diri ya, untuk menyeriuskan dalam belajar. Supaya nanti pada saat saudara sudah menjadi seorang sarjana ekonomi, nanti dunia kerja itu akan merespon saudara. Apakah saudara tergolong orang-orang yang dibutuhkan di perusahaan itu, atau perusahaan menganggap bahwa saudara
tidak masuk kepada kriteria standar yang ditentukan. Nah, secara umum sekarang perusahaan sudah menetapkan IPK itu minimal 3,0. Artinya saudara, ambang batas yang harus dipertahankan tidak boleh kurang dari 3,0. Masih ada kesempatan ya. Saudara kan sekarang baru semester 4. Jadi ada 4 semester lagi yang bisa saudara pakai. Kalau IPK di atas 3 kan saudara bisa ngambil ke atas atau ke bawah. Ada jatah lebih dari paket. Yang secara umum paket itu hanya 20 SKS. Ya. Berarti bisa ngambil 2 mata kuliah. Ke atas atau ke bawah yang 2 SKS. Kalau saudara mengambilnya hanya 19, kan ada yang 3 mata kuliah ngambil ke atas. 2 SKS ngambil ke bawah yang memang nilainya masih C atau ada yang D karena ada kelalaian. Misalnya telat membayar SPP. Sebetulnya telat membayar SPP kan bisa dibicarakan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum dilakukan ujian tengah atau akhir semester. Tapi secara umum kan mahasiswa itu sengaja mungkin atau ketidaktahuan lapornya hari H, yang nggak bisa ditolong. Jadi mensegerakan ya apapun masalahnya, ya, kalau diantisipasi dan diusahakan untuk bisa mendeteksi dan menyelesaikan masalah sebelum jatuh tempo, ini akan membantu saudara. Karena pada dasarnya manusia itu dihadapkan kepada sejumlah masalah. Ada orang yang memang orang tuanya tidak kesulitan membayar DPP, tapi anaknya malas misalnya. Atau anaknya sakit-sakitan. Atau ada halangan lain misalnya, karena harus menunggu ibunya yang sakit. Jadi di prodi itu hampir setiap hari mendengarkan keluhan. Apakah disampaikan melalui WhatsApp atau ada orang tuanya datang untuk berkonsultasi dengan prodi. Ya, kewajiban prodi untuk membantu, memfasilitasi bagaimana bisa mendapatkan solusi dari orang-orang, baik itu mahasiswa maupun orang tua yang berhadapan dengan masalah yang memungkinkan akan menghambat penyelesaian studi putra-putrinya di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau sudah tahu fenomena itu, mari kita sama-sama untuk melihat, mencermati, melogikakan, dan nanti membahas ya, serta mendiskusikan materi yang kita bahas hari ini. Baik, materi yang kita bahas ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester mengenai karyawan, ini nggak lengkap ya judulnya, menangani karyawan dengan kinerja rendah. Saya tadi sudah sampaikan, kenapa karyawan memiliki kinerja rendah. Ini banyak faktor penyebab yang harus diketahui, baik oleh pimpinan maupun oleh karyawan itu sendiri. Ini subbahasan yang akan kita diskusikan, karena pengelolaan karyawan ini utamanya tertumpu pada bagian sumber daya manusia atau human resource development. Jadi langkah yang tepat untuk mengatasi dan membantu karyawan yang memiliki kinerja di bawah standar. Yang pertama tentunya
pimpinan, ya. Dalam hal ini yang mengelola bagian SDM untuk berupaya mencari sampai menemukan apa yang menjadi penyebab karyawan itu memiliki kinerja di bawah standar. Karena pada dasarnya perusahaan kan tidak mau dirugikan untuk menggaji karyawan yang kinerjanya di bawah standar. Tapi mereka sebelum diberikan sanksi, ya kepedulian perusahaan harus dikedepankan, ya, untuk memfasilitasi bagaimana jalan keluar. Sebelum rekomendasi jalan keluar dijalankan, maka langkah pertama adalah harus diketahui dulu apa yang menyebabkan karyawan itu memiliki kinerja di bawah standar. Yang kedua, tentunya pimpinan harus memberikan fasilitas, baik itu atasannya langsung dari setiap karyawan maupun perusahaan menyediakan bagian khusus penanganan ini. Kalau di beberapa perusahaan disebutnya GC, Guidance Counseling. Kalau di sekolah mungkin guru BP, ya, yang akan membantu untuk mendengarkan, didengarkan apa yang menyebabkan mereka memiliki prestasi yang belum mencapai standar. Kalau mahasiswa kan diberikan fasilitas dosen wali. Kalau dosen wali tidak sanggup, ada guidance counseling. Kalau tidak salah di Fakultas Ekonomi itu Pak Dr. Ade Nendang dan Pak Sadiqun Citra Rusmana. Saudara bisa manfaatkan fasilitas itu, diharapkan bisa keluar dari permasalahan utamanya kenapa mahasiswa itu mendapatkan IPK yang di bawah standar, sehingga nanti memungkinkan pada saat sudah menjadi sarjana akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang memiliki prospek yang bagus ke depan. Karena pada dasarnya setiap manusia ingin masa depannya itu cemerlang, ya, mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu memfasilitasi ekspektasi menjadi kebanggaan keluarganya. Kalau kalau dia laki-laki, nanti akan menjadi kebanggaan istri dan anak-anak. Menjadi kebanggaan ibunya akan begitu. Ya, seorang sarjana ekonomi bekerja di sebuah perusahaan yang bonafit, karirnya bagus, atau mungkin dia akan membentuk perusahaan menjadi entrepreneur yang handal, yang mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah untuk dijalankan, sehingga menunjukkan keberhasilan dari bisnis yang dirintis. Itu yang kedua, ya, memfasilitasi untuk diberikan jasa konsultasi. Diharapkan bisa menyelesaikan dan menghasilkan rekomendasi langkah konkret untuk keluar dari masalah itu. Kemudian perusahaan, dalam hal ini pimpinan, harus memberikan perhatian khusus. Jangan dibiarkan, apalagi langsung di-reject. Ya. Kalau lihat karyawan yang prestasinya di bawah standar, mah tinggal memecat saja. Berarti kan kita bukan manusia. Padahal tadi unsur manusia itu terbuat dari saripati tanah. Tunjukkan kasih sayang kita. Fasilitasi mereka dengan perhatian. Ya. Nanti perhatian apa yang harus diberikan agar karyawan yang berkinerja rendah ini bisa tertolong dan tidak dikeluarkan, di PHK dalam organisasi. Yang namanya diputuskan hubungan kerja itu sedih, ya. Banyak orang yang teman sejawat saya nih di usia 87 sekarang,
57. Itu dulu di tahun berapa ya? Tahun 98 itu kan banyak perusahaan yang gulung tikar, utamanya perbankan. Karena pada saat itu negara kita terdampak krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini bukan hanya terbatas kepada ekonomi, tapi katanya krisis multidimensi. Sehingga beberapa perusahaan, utamanya perbankan, ini banyak yang didiskualifikasi, dibubarkan. Nah, dari sejak itu, banyak di antara mereka yang memang tidak lagi mendapatkan pekerjaan. Jadi tidak heran kalau dulu dua-duanya bekerja, tinggal istrinya saja bekerja. Padahal anaknya memerlukan biaya. Nah, bisa jadi bapak rumah tangga itu beralih fungsi. Dia harus di rumah, bersih-bersih, ngurus anak, dan istrinya tetap berangkat pagi, pulang menjelang sore sebagai pegawai negeri. Tapi itu banyak yang seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Laki-laki tetap harus bertanggung jawab sebagai pencari nafkah. Kalaupun tidak bekerja di organisasi besar, kan kita bisa merintis usaha kecil-kecilan. Apapun yang kita rintis, kuatkan dengan ilmu, kuatkan dengan doa, dan terus beristiqomah untuk menjalankan perintahnya, utamanya sholat 5 waktu. Kemudian saum di bulan Ramadan, perbanyak amalan-amalan sunnah. Dari mulai sholat tahajud, sholat duha, perbanyak sedekah. Insya Allah ada jalan keluar. Tidak boleh menyerah dengan keadaan. Allah tahu apa yang kita hadapi. Allah tahu doa-doa yang kita panjatkan. Dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang yakin bahwa doa ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Baik, setelah itu langkah berikutnya menetapkan tujuan bersama. Tujuan itu pada dasarnya merupakan kewenangan dari pimpinan. Namun demikian, pimpinan tidak serta-merta untuk memprimadonakan apa yang menjadi ide-ide dia. Dan dia akan menjalankan dengar pendapat. Bisa jadi karyawan yang menjalankan berbagai aktivitas untuk melaksanakan tugas operasional itu memberikan masukan yang bisa disinergikan dengan konsep yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Di antaranya untuk memutuskan terkait dengan tujuan. Makanya di sini katakan tujuan perusahaan itu identik dengan tujuan bersama. Karena keputusan tidak lain adalah kesimpulan akhir dari keinginan perusahaan, semua pihak yang ada di dalam, pimpinan dan para anggota organisasi. Kemudian kalau sudah ditentukan tujuannya dan tujuan ini ada hambatan pada saat menjalankan, ternyata prestasinya kan ada yang tidak mencapai standar. Langkah konkretnya adalah menetapkan solusi untuk berbagai temuan permasalahan yang dihadapi oleh setiap unit, bahkan setiap individu karyawan. Nah, pada saat menetapkan tujuan tadi, hendaknya karyawan diajak untuk didengar pendapatkan dan memberikan masukan. Utamanya karyawan-karyawan yang memiliki pemikiran jauh ke depan dan memahami, mengetahui permasalahan saat ini. Dan yang ketujuh, ditetapkanlah perencanaan dalam upaya meningkatkan kinerja. Kalau rencananya sudah ada, tujuannya sudah jelas, langkah-langkahnya sudah ditentukan, maka tidak ada alasan lagi bagi karyawan untuk kebingungan dan bermalas-malasan. Maka langkah terakhir adalah memberikan sanksi, hukuman sesuai dengan
aturan yang berlaku, sepadan ya dengan berbagai kelemahan, atau mungkin kelemahan ini ada unsur kesengajaan yang harus ditegakkan. Bisa jadi pemutusan hubungan kerja adalah solusi yang paling tepat, itu langkah akhir. Setelah kepedulian perusahaan diberikan pada karyawan untuk memperbaiki diri dan membuat langkah-langkah yang jelas, menetapkan tujuan, memberikan masukan karyawan untuk ditetapkan dalam sebuah program, sehingga semuanya sudah tergambar ya, terukur apa yang harus dilakukan. Jadi tidak ada alasan lagi karyawan untuk memiliki prestasi di bawah standar, sehingga sanksi ini harus ditegakkan sesuai dengan aturan. Itu subbahasan yang akan kita diskusikan ya. Baik, tadi langkah pertama, bentar ini ada yang ketutup grup. Mengidentifikasi penyebab rendahnya kinerja karyawan. Artinya pada saat dilakukan penilaian, ada beberapa karyawan yang skornya di bawah standar yang diharapkan. Sehingga pemimpin sebagai kepeduliannya untuk melakukan action dengan jalan mencoba untuk mendekati karyawan yang berkinerja rendah tadi. Yang bisa mempermudah pihak atau Departemen SDM dalam menemukan serta menentukan jalan terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi masalah itu kan bisa berasal dari luar dan bisa dari dalam. Dari dalam diri karyawan itu juga bisa dari luar karyawan itu sendiri. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, karyawan yang mendapatkan kinerjanya di bawah standar, diperkirakan yang pertama tadi, kualitas supervisor yang tidak komunikatif. Kita tahu atasan langsung dari karyawan itu kan ada supervisor. Jadi supervisor lah yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan operasional. Dia harus memberikan arahan, briefing di awal sebelum melakukan pekerjaan. Jadi kalau supervisornya tidak memberikan arahan, tidak mengingatkan kembali apa yang harus dilakukan dan standar-standar yang bisa dicapai, ini bisa jadi masalahnya ada di kualitas supervisor yang tidak komunikatif. Saya masih ingat betul pada saat saya mau menabung di BNI cabang ITB, jam 8 datang ke sana, kemudian satpamnya mempersilahkan para pengunjung untuk menduduki kursi yang sudah disediakan di luar. Mohon maaf, pimpinan kami sedang memberikan arahan, melakukan briefing di awal sebelum pekerjaan. Saya duduk pas di depan pintu, karena pintunya dari kaca kan. Masih terdengar tuh suaranya, walaupun tidak terlalu jelas. Dia mengatakan, tuh lihat di hadapan saudara-saudara. Karena semua karyawan berjejer, berdiri, menghadap pintu kaca itu. Jadi kita berhadapan dengan karyawan. Sementara pimpinannya membelakangi kita akan sebagai nasabah. Orang yang akan menabung, orang yang akan melakukan aktivitas dengan bank. Apa kamu transfer, apa kamu mengalihkan tabungan ke deposito, dan lain sebagainya. Jadi salah satu kata yang terdengar itu, tuh lihat di hadapan saudara-saudara. Merekalah yang membuat perusahaan ini terus berkesinambungan, bahkan menunjukkan kemajuan. Jadi para konsumen itulah
yang setia sehingga menjadi pelanggan kita, kita masih tetap bisa bekerja. Bahkan saudara memiliki peluang karir di bank ini untuk bisa menjadi pimpinan. Jadi tugas pertama adalah layani mereka dengan baik. Bagaimana dimengerti? Semuanya menunduk dan menganggukkan kepala. So, berikan keramahan, berikan kesigapan, proaktif, layani mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali menggunakan waktu kerja ini untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaan. Karena ada juga karyawan yang membuka laptop atau membuka komputer, itu sempat-sempatnya masih kalau di sela-sela melayani itu masih melihat WhatsApp, masih memainkan game, dan seterusnya. Ini yang ditekankan. Kami tidak segan-segan untuk mengingatkan secara sesuai dengan tahapan. Secara halus, secara keras, sampai kepada tindakan tegas. Apakah mulai dari skorsing, bahkan sampai mengeluarkan karyawan. Karena di belakang mereka selain ada supervisor juga CCTV. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya di sini bisa jadi kualitas supervisor yang tidak komunikatif. Jadi seorang pemimpin ya harus memiliki kesanggupan dan kecakapan untuk berbicara, mengingatkan sampai memberikan pemahaman yang betul-betul akan menjamin bahwa karyawan itu bawahannya bisa menjalankan apa yang dia instruksikan, dia jelaskan pada saat briefing awal. Kemudian perkiraan lain itu konflik antar pribadi. Ada yang mengatakan teman 1000 itu masih kurang, musuh satu itu terlalu banyak. Karena yang namanya pertentangan, apalagi sampai menimbulkan kekesalan, kebencian di hati orang, gitu, karena ada perbedaan. Padahal perbedaan itu kan rahmat ya. Tapi kita nggak usah terlalu didramatisir menjadi sesuatu yang terlalu besar dan mengganggu pikiran kita. Karena di sini disinyalir beberapa faktor yang menyebabkan kinerja rendah itu terjadi konflik di antara teman sejawat. Di perbedaan yang apa-apa perbedaan. Jadikan perbedaan itu sebagai upaya untuk terus membangun dan meningkatkan wawasan kita. Orang yang picik, orang yang fanatik, biasanya wawasannya tidak terlalu luas ya. Jadi makanya tiada hari tanpa membaca. Sehingga pada saat kita ada perbedaan, kita juga tidak boleh mencemooh orang yang berbeda dengan kita. Ya, waktu terus berjalan dan nanti pun kita akan ditunjukkan dengan pengetahuan yang luas itu bahwa perbedaan ini harus dijadikan sebuah rahmat yang untuk memperluas cakrawala daya pandang kita ke depan. Kemudian ketidakcocokan dengan tim. Karena pada dasarnya di organisasi itu yang dilihat adalah kinerja tim, ya, bukan kinerja per individu yang akan mengarah kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Di antara teman sejawat atau mungkin dari koordinator atau pimpinan tim itu keputusannya tidak selaras dengan apa yang dia yakini. Ini juga akan menghambat untuk bisa mencapai kinerja sesuai dengan standar. Kemudian ketidakjelasan peran. Ya. Job description-nya tidak jelas atau mungkin dirinya tidak merasa kok peran saya ini kayaknya tidak terlalu berarti dalam departemen ini. Ya, dia ragu tugas utama saya itu apa. Nah, ini harus dikonfirmasi, diklarifikasi dengan pimpinan. Dan jawaban pimpinan juga tidak boleh membingungkan bawahan. Misalnya jawaban pimpinan, udah saja apa yang ada di hadapan kamu, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya idealnya setiap individu itu kan
mengetahui persis tentang tugas dan peran dia, yang memungkinkan dia akan bisa mencapai standar itu. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan kesehatan. Ya. Makanya tadi, saudara di bulan saum, di bulan puasa ini, jadikan sebagai sarana untuk berlatih. Perut yang di dalam terdiri dari lambung, ya, usus besar, usus kecil. Ini harus dinetralisir. Banyak endapan-endapan yang mungkin dari makanan yang tidak terseleksi, ya. Terlalu senang untuk memakan lemak-lemak yang tidak sehat. Saudara yang masih senang makanan seperti tambusu gitu ya, kalau dalam usus, itu kurang bagus itu, bahkan tidak bagus ya. Kecuali mereka yang suka melakukan aktivitas fisik ya, berolahraga, itu bisa terbakar tuh, sehingga kolesterolnya normal. Tapi kalau mereka senang makan makanan yang enak, sementara malas untuk berolahraga, oh ini bahaya, mengancam. Akan menjadi obesitas, kegemukan. Orang yang gemuk itu tidak sehat. Secara umum ya, walaupun di film Cina ada yang orang gemuk tapi bisa salto. Gerakan-gerakannya gesit, itu film. Tapi kenyataannya orang gemuk itu, coba aja diajak jalan, itu napasnya tersengal-sengal. Ya ideal orang yang sehat itu tinggi badan dikurangi 110 ya. 110 yaitu berat badan. Idealnya itu ya, kalau lebih sedikit nggak apa-apa. Jangan sampai melebihi itu. Karena dikatakan ini orang-orang yang obesitas itu memiliki penyakit degeneratif. Penyakit yang membahayakan. Kalau konsultasi dengan dokter, ini dokter bisa memvonis, saya tidak tahu kalau Anda tidak bisa merubah pola hidup, utamanya pola makan, ini usia Anda mungkin akan berkurang dari yang seharusnya. Itu prediksi logika ya dokter. Ya, ini kan upaya ya, walaupun kita tahu bahwa takdir terkait dengan kapan kita wafat itu sudah ada. Tapi manusia kan wajib berikhtiar supaya memiliki badan yang sehat, ya. Utamanya pola pikir, nanti pola makan, sehingga kesemuanya akan berdampak terhadap kesehatan jasmani dan juga membiasakan untuk ruhaninya sehat. Nah, kita sekarang sedang berlatih untuk menguatkan ruh ya, berpikir bagus nih di bulan puasa, nggak boleh berpikir yang jelek-jelek, suudzon, kemudian benci, dendam, itu kan jelek, gitu. Nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan jasmani secara umum. Baik, kedua, tadi perusahaan harus memberikan fasilitas supaya orang-orang yang memiliki masalah, utamanya yang berkinerja di bawah standar, ini menemukan jalan keluar. Maka di sini dikatakan bahwa program konseling ini dapat diterapkan di perusahaan. Tidak lain adalah program pendampingan untuk para karyawan yang memang membutuhkan pendampingan. Atau istilah aslinya employee assistant program. Jadi dengan menyediakan psikolog yang profesional, kalau perusahaannya sudah mapan ya, dan mampu membayar. Atau kalaupun tidak, ini menunjuk karyawan senior yang berpengalaman. Dan biasanya sebagai atasannya langsung. Ya, kita harus berbaik-baik sama atasan kita. Karena dia sebagai konselor, sebagai orang yang akan memberikan nasihat. Nah, beberapa nasihat yang harus diberikan, ini idealnya konselor ini memiliki sikap ideal seperti yang kita lihat. Yang pertama, konselor itu harus mendorong karyawan dalam jenjang karir mereka. Kita tahu bahwa karir ini perjalanan hidup seseorang ya, di dunia kerja, dari mulai dia keluar dari bangku pendidikan sekolah, masuk ke satu
organisasi untuk menjalankan aktivitas sebagai seseorang yang memang harus bekerja, ditempatkan di satu departemen atau satu bagian sampai posisi saat ini mereka berada. Jadi karir itu tidak lain adalah perjalanan hidup seorang karyawan, utamanya terkait dengan dunia kerja, ya. Dari mulai dia masuk ke satu organisasi untuk bekerja sampai posisi saat ini dia berada. Jadi konselor dalam hal ini atasannya langsung atau mungkin orang yang diberikan tugas khusus oleh perusahaan ini bisa mendorong karyawan untuk menjelaskan tentang jenjang karir mereka supaya dari waktu ke waktu menunjukkan adanya peningkatan. Posisi-posisi mana yang bisa mereka duduk. Sehingga dalam benak mereka ada cita-cita untuk memasuki dan menduduki posisi yang lebih menantang dan menunjukkan kelas status sosial yang lebih baik. Kemudian konselor juga hendaknya menunjukkan standar yang harus dicapai dengan hasil penilaian kinerja dari karyawan yang bersangkutan. Ditujukan gap, ini loh gap yang masih kurang dan harus segera ditangani untuk mensejajarkan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan individu karyawan yang bersangkutan. Ya, diharapkan karyawan tersebut akan berpikir, ya, oh iya, hasil pekerjaan saya belum mencapai standar yang diharapkan. Kemudian konselor juga berupaya untuk memahami apa yang terjadi pada diri karyawan. Dan konselor harus secara bersabar untuk mendengarkan, memiliki waktu yang cukup agar semua permasalahan ini bisa didengar, ya. Dan kita tahu bahwa masalah itu bukan hanya berasal dari pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan, bisa jadi dari luar pekerjaan. Apakah dari keluarganya, apakah masalah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan mertuanya, bahkan dengan kesehatannya. Konselor harus mau dan memiliki waktu untuk mendengar. Ada yang mengatakan kalau yang bermasalah ada yang mendengar saja, yang mendengarkannya penuh perhatian dan mau merasakan penderitaan yang dialami oleh orang yang sedang bertutur kata untuk mengungkapkan masalahnya, itu sudah mulai berkurang rasa sedih dada. Kemudian konselor tidak boleh membicarakan masalah ini kepada yang lain, sehingga di sini dapat menjaga rahasia karyawan yang barusan mau terbuka untuk berbicara, untuk tidak diperdengarkan kepada orang lain. Kalau saya lihat tukang urut tuh, ya, yang digunakan misalnya dalam satu RT aja, dia berpindah ke rumah tangga yang lain, membicarakan rumah tangga yang barusan diurut. Nah, ini bahaya ini. Sehingga orang lain menjadi antipati dan tidak mau lagi untuk minta jasa pijit kepada orang yang tadi lisannya membeberkan kekurangan atau menceritakan rahasia orang lain. Kalau dia seorang psikolog, tentunya udah tahu. Dia kan seorang ilmuwan, ya, punya gelar psikolog. Tapi kalau tukang urut kan itu otodidak kebanyakan. Kalaupun belajar, ya belajar secara ya mungkin sebentar begitu, ya, dari tukang urut lain. Para psikolog kan sama dengan kuliahnya dengan kita, bahkan mungkin lebih sulit. Wallahu a'lam, ya. Karena ilmu itu tidak ada yang sulit kalau kita tekun. Nah, intinya dalam agama pun apalagi, ya, kita tidak boleh bergunjing membicarakan orang lain. Kalaupun benar itu namanya gibah dan dosanya besar itu. Intinya mah nggak usah membicarakan urusan orang lain lah kepada yang lain.
Kalau salah fitnah. Saking besarnya fitnah, ini dikatakan lebih kejam dari pembunuhan. Karena orang yang mendengar, walaupun dia tidak kenal dengan orang yang dibicarakan, bisa antipati, bahkan membenci. Nah, ini jahatnya fitnah. Padahal itu tidak benar ya. Fitnah. Kalau gibah, itu pun nggak boleh. Nah, ini sumpah psikolog yang harus dijalankan. Pada saat dia mau mendengar dengan seksama dan memiliki waktu yang cukup, kemudian dia terus mencatat dan nanti akan dijadikan dasar untuk membuat rekomendasi jalan keluar yang paling pas. Dan itu harus bisa dipegang. Tidak boleh untuk dibicarakan lagi kepada orang lain. Karena bisa jadi kalau dibicarakan dengan orang lain, karyawan itu mulai antipati dan tidak mau lagi dibantu oleh konselor yang bersangkutan. Kemudian perusahaan harus meyakinkan bahwa akses konseling ini mudah, bisa melalui WhatsApp misalnya, atau mungkin janjian dan waktunya betul-betul tersedia supaya karyawan yang bermasalah ini akan mendapatkan solusi tidak terlalu lama. Misalnya harus nunggu antrian, nanti bulan depan kebagiannya, kan ada yang begitu. Nah, ini yakinkan bahwa perusahaan memberikan kemudahan akses. Artinya kalau dia mengontrak seorang psikolog, hendaknya yang dijadikan rujukan itu bukan satu. Seperti kemarin yang COVID tuh. Begitu kita terdeteksi positif, ini dilihat di WhatsApp, kita sudah tercatat sebagai orang yang memang terinfeksi virus corona. Semakin berdebar tuh. Sehingga muncullah nama-nama dokter yang bisa menjadi dokter yang akan bisa kita tanyakan begitu, sebagai sarana untuk berkonsultasi. Saya juga kemarin pernah karena kecapean 3 hari berturut-turut di kampus dari pagi sampai sore, ada rapat sampai 3 sesi, kemudian ada sidang dari pagi sampai sore lagi di kampus. Ya 3 hari sampai hari keempatnya fakultas memfasilitasi karyawan dan dosen hendaknya melakukan uji swab karena terindikasi di lantai 6 itu ada 4 yang terinfeksi. Saya salah satunya untuk menyempatkan setelah dites, Pak ini berapa menit? Tunggu aja 15 menit. Saya tunggu aja di situ. Orang lain makan. Pas dilihat, stripnya 2. Wah, Bapak terinfeksi. Saya shock kan begitu. Saya kabarin ke istri, istrinya sedang di Madinah begitu. Kemudian istri juga secara tidak sengaja ngobrol dengan aparat RT. Nah, udahlah tersebar begitu. Padahal dokter pada saat itu memanggil saya begitu. Bapak tidak usah khawatir. Ini sensitivitasnya ditingkatkan. Jadi walaupun Bapak sekarang stripnya 2 dan dinyatakan terkena didefinisikan sebagai orang yang terinfeksi virus corona, Bapak sekarang istirahat saja. Beresin perlengkapan Bapak, tasnya ambil pulang lagi. Nggak usah bicara sama siapa-siapa. Biar nanti saya yang akan mengkomunikasikan dengan pimpinan. Jadi Bapak istirahat aja 3 hari, nah keempat harinya silakan Bapak tes ulang. Makan yang teratur, istirahat yang banyak, jaga pikiran, bertilawah, zikir, saya jalankan tuh. Tapi rupanya kesal tuh, jangankan 3 hari, begitu baru 1 hari saja sudah di depan TV terus, sudah bosan tuh. Kebayang tuh orang yang dulu harus 14 hari coba, dan itu terpukul. Walaupun COVID sekarang tidak terlalu mencekam seperti dulu, itu hanya istirahat 3-4 hari, karena saya tidak merasa ada batuk, tidak merasa ada radang tenggorokan. Begitu saya mencuci motor, kemudian tetangga lewat, Heru sakit ya, sudah mulai merasa hati ini panas gitu ya. Aduh, saya sudah diponis nggak boleh keluar rumah tuh. Saya WA istri saya yang sedang di Madinah waktu itu, masih umroh.
Ibu ngomong apa sama Pak RT? Merasa terhakimi itu tidak boleh keluar. Maaf ya, dan saya buktikan hari keempat segera berangkat ke klinik, kemudian dinyatakan terbebas. Saya sebarkan aja di grup RT, sebarkan di grup kampus, dan itu membuat saya menjadi terbebas ya dari apa ya, merasa terhakimi oleh orang. Karena kalau orang menganggap kita sakit, otomatis nggak mau ngobrol dengan kita. Bahkan kalau kita keluar, mereka menjauh. Awas-awas tuh orang ada yang terkontaminasi, terkena virus corona, nanti kita bisa terkontaminasi. Nah ini yang akan menyiksa kita. Kebayang dulu tuh, jadi orang tuh banyak yang stres, bahkan ada yang meninggal dunia karena tadi mungkin tekanan secara psikologis ya. Bahkan ada harus diantar begitu ya, pakai makanan satu RT udunan begitu, dari mulai sayurnya, nasinya udunan tuh. Satu keluarga nggak boleh keluar. Nah, walau alam bisawab itu ternyata rekayasa. Walau alam bisawab, kita berhusnuzon saja. Dan ini sudah berlalu. Insya Allah saudara mau umroh juga sekarang tidak usah. Ada swab-swaban, naik pesawat juga sudah tidak ada tes-tesan lagi. Bahkan itu dimanfaatkan oleh mafia-mafia untuk mendapatkan keuntungan dari penderitaan orang lain. Ya kita jadikan pelajaran saja. Hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak terkena fitnah dunia. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ternyata perhatian khusus ini akan bisa membantu menolong. Jadi penelitian yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang memang berkeinginan untuk mencari sampai menemukan apa faktor yang bisa meningkatkan kinerja. Lilian Gilbert ya, kalau saudara baca buku Pengantar Manajemen, ternyata perhatian khusus dari seorang pimpinan terhadap para bawahannya ini bisa membangkitkan semangat dan nanti bermuara terhadap meningkatnya kinerja. Jadi siapapun kita, dimanapun posisi kita, kalau menjadi pimpinan, sok manfaatkan temuan ini. Bahwa perhatian ini bisa meningkatkan kinerja ya. Dengan tersenyum, apalagi sambil ditanya, apa kabar, gimana keluargamu, itu kan perhatian ya. Apalagi kalau ada masalah. Kita panggil, kita bicarakan secara luas, bijaksana, berikan solusi yang terbaik. Ini akan berdampak luar biasa terhadap peningkatan kita. Coba, ini langkah-langkah yang saya temukan dalam sebuah konsep. Teguran, pimpinan harus melakukan teguran untuk mengingatkan dengan cara yang halus. Makanya manajemen itu adalah art, ya, ilmu dan seni, science and art. Jadi art seni itu merupakan kehalusan. Walaupun di awalnya ada kalimat teguran, tapi di sini ada kata yang menghantarkannya dengan cara yang halus. Agar karyawan menyadari bahwa mereka itu diperhatikan dengan seksama dan apa ya? Ya perhatian itu kan menunjukkan kasih sayang. Dan mereka belum keluar jalur dari terlalu lebih. Kalaupun ada kekurangan, ya itu kan bisa diatasi dengan menutupi gap-nya tadi. Jadi ditegur dengan cara yang halus, dipanggil ke ruangan, kemudian dibicarakan apa yang bisa dibantu, dan seterusnya. Kemudian langkah kedua, ini bisa orang-orang yang bermasalah itu akan diundang secara khusus dalam forum yang relatif resmi untuk melakukan dengar pendapat di dalam menghadapi dan memungkinkan mampu mengurangi ketegangan akibat dari rendahnya kinerja. Jadi tunjukkan aja bahwa memang perhatian ini sebagai kepedulian dari perusahaan yang difasilitasi oleh pimpinan menunjukkan perhatian yang besar bahwa mereka pasti bisa keluar dari permasalahan dan mendapatkan solusi yang tepat. Kalau ingin diberikan jalan keluar, silahkan saudara untuk berterus terang apa yang menjadi faktor penyebab dari apa yang terjadi.
kurangnya kinerja dari standar yang diharapkan. Kemudian berikan gambaran tentang karir. Kalau karyawan itu bisa mencapai kinerja, bahkan melebihi target yang distandarkan, ini maka peluang karir akan terbuka lebar, yang akan menjanjikan mereka untuk didudukan pada posisi-posisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan perusahaan sudah berupaya untuk mendudukan di pekerjaan yang tepat sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, dan minat mereka. Kalaupun mereka ada yang merasa kejanggalan atau ketidaktepatan di dalam penempatan, itu bisa dikonfirmasi, diklarifikasi, sehingga memungkinkan akan bisa diberikan jalan keluar. Kemudian atasan memberikan arahan bagaimana mereka dapat menangani stres. Kemungkinan berbagai permasalahan ini karena mereka merasa berdosa, kan begitu, tidak tercapainya standar, dan itu akan menjadikan masalah tekanan, merasa bersalah, dan ini konotasinya terindikasi stres. Di stres itu tekanan yang dialami oleh seseorang terkait dengan beban yang tidak sesuai dengan kemampuan, sehingga memungkinkan standarnya di bawah harapan dari standar ideal. Pimpinan harus bisa memberikan dukungan moral, memberikan perhatian tadi, memberikan semangat, memberikan gambaran tidak ada sesuatu masalah yang tidak bisa terselesaikan. Yang penting ada keterbukaan, keterusterangan, dan berbagai permasalahan bisa dibicarakan, dan pasti akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kemudian pimpinan pun mengungkapkan tentang budaya organisasi. Biasanya budaya organisasi kan mengarah kepada standar-standar yang harus dicapai. Untuk berupaya agar bisa dikuantitatifkan. Seperti apa standarnya, bagaimana untuk mencapainya, seperti apa strategi untuk bisa merealisasikannya. Ini harus diketahui. Dan nanti bisa dijadikan dasar untuk memperbaiki bagaimana caranya mengatasi dan menutup gap sebagai kekurangan dari standar yang dicapai. Ini kaitannya dengan menunjukkan perhatian khusus. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menguatkan lagi untuk menetapkan tujuan bersama. Kita tahu bahwa yang menetapkan, memutuskan itu pimpinan. Tapi pimpinan kan harus mengkolaborasikan harapan, keinginan dari semua pihak yang terkait, sehingga tujuan ini bukan hanya milik organisasi yang didominasi oleh pimpinan, tapi milik bersama. Pada saat pimpinan melakukan untuk memilih salah satu alternatif dari sebuah keputusan, maka semua anggota organisasi harus tahu. Sehingga keputusan ini bukan keputusan individu, bukan keputusan kelompok, tapi kepentingan bersama. Ya. Sehingga semua karyawan akan memiliki informasi yang penting terkait dengan hasil yang harus dicapai, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai. Seperti apa standar hasilnya, berapa lama waktu yang tersedia untuk bisa menyelesaikannya. Rencana yang baik memungkinkan dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dan apa yang harus dilakukan, berapa lama pekerjaan itu bisa diselesaikan. Ini penegasannya. Tujuan dapat dideskripsikan secara rinci dan memiliki makna yang khusus, tidak memiliki makna ganda, sesuai dengan kesanggupan, kemampuan dari sumber daya yang ada.
berikut sebuah konsep penjelasan yang disingkat dengan apa ini? Istimewa ya, SMART. Ada 5 sekurang-kurangnya. Yang pertama spesifik. Biasanya sebelum tujuan itu ada maksud. Maksud itu berisikan tentang standar-standar yang harus dicapai sehingga tujuannya bisa terrealisasi dengan baik. Makanya di sini ditetapkan spesifik, kekhususan. Apa sebenarnya yang ingin dicapai dari setiap bagian atau setiap individu, sehingga memungkinkan akan bisa merefleksikan tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian dapat diukur tadi ya, terukur tadi. Sebelum tujuan ada maksud kan. Kalau memasukkan bola ke tiang gol kan begitu. Itu ada operan-operan yang dirancang melalui skenario. Siapa penyerang, siapa gelandang kiri, gelandang kanan, dan seterusnya. Operan itu memungkinkan akan menjadi ukuran-ukuran yang memungkinkan bola bisa dimasukkan ke gawang ya. Ini memungkinkan bisa strateginya diukur. Siapa penyerangnya, gelandang kirinya siapa, gelandang kanannya siapa, bagaimana cara mengoperkannya pada saat dihadang oleh misalnya back dari pertahanan lawan kan begitu. Nah, kalau dalam permainan sepak bola digambarkan kurang lebih seperti itu. Achievable. Tujuan ini tidak terlalu mengawang-awang. Dengan sumber daya yang ada, waktu yang tersedia memungkinkan untuk bisa dicapai. Artinya terjangkau. Relevan. Ada kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Ini memungkinkan sekali. Jadi manusia itu memang harus rasional dan apapun yang dilakukan harus dibuat formulanya sehingga memungkinkan ada ukuran-ukuran yang mengarah kepada rasionalitas. Dan yang terakhir tadi tepat waktu. Sehebat apapun kualitas, tetapi kalau waktunya terlalu panjang, sehingga terkena kadaluarsa. Kalau saudara misalnya IPK-nya 3,8, itu kan menurut standar itu masuknya ke cum laude. Tapi kuliahnya misalnya 6,5 tahun. Jadi saudara tidak dikategorikan lagi sebagai mahasiswa dengan predikat cum laude. Karena apa? Waktunya terlalu lama. Demikian juga perusahaan ya, di dalam menghasilkan produk berkualitas, tetapi melebihi target dari pesanan yang dijadwalkan. Sehingga memungkinkan sehebat apapun kualitas, orang sudah tidak mau nerima. Saya memesannya bulan yang lalu, ini baru selesai bulan ini. Ini kaitannya dengan langkah menetapkan tujuan bersama ya. Baik, ini kedua terakhir nih, membuat rencana untuk meningkatkan kinerja. Jadi rencana ini sebuah kesimpulan akhir keputusan yang ditetapkan dari sekian alternatif yang bisa dipilih. Tadi dikatakan bahwa rencana itu bukan awal dan akhir yang tetap, melainkan bisa dievaluasi sehingga memungkinkan bisa terdeteksi di awal, kemudian pada saat menjalankan, dan di akhir. Jadi walaupun rencana ini merupakan pedoman yang akan menuntun langkah-langkah, tapi kita tahu bahwa hidup ini berhadapan dengan ketidakpastian. Ya. Berbagai perubahan yang memungkinkan kita harus mengkaji ulang rencana yang sudah dijalankan, supaya tetap bisa selaras dengan berbagai perubahan yang kadang-kadang mendadak di tengah perjalanan. Baik, memutuskan rencana setelah proses tadi dijalankan, ini sebuah langkah yang penting, utamanya di dalam meningkatkan kinerja SDM. Coba kita lihat langkahnya. Yang pertama,
Eh, secara umum, rendahnya kinerja ini tadi karena ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan individu karyawan yang menjalankan pekerjaan. Sehingga langkah utamanya ini harus dibuatkan program training untuk karyawan. Training itu upgrade, ya, meningkatkan. Di sini ditegaskan lagi upaya untuk meningkatkan skill mereka. Sediakan waktu yang khusus utamanya untuk memperkenalkan hal-hal baru, keterampilan-keterampilan baru. Selain untuk mempercepat dan memungkinkan untuk mengadaptasi dengan berbagai perkembangan terkini. Misalnya model selera konsumen yang berubah, sehingga modelnya juga harus berubah, dan pengetahuan baru inilah yang harus diajarkan kepada para karyawan yang akan menghasilkan produk dan bisa menyelaraskan dengan tuntutan perubahan dari masyarakat yang bersangkutan. Jason, ini bocor. Baik, kalau terlalu lama, sudah baru jam 8.32 ya. Kemudian transparansi, keterbukaan, ini kaitannya dengan sistem penilaian kinerja, karena masih ada beberapa perusahaan yang disinyalir melakukan penilaian tertutup. Artinya karyawan ada yang tidak mengetahui hasil detail dari penilaian kerja mereka, yang memungkinkan tidak bisa dijadikan umpan balik sebagaimana mestinya. Jadi kalau karyawan tidak mencapai standar, nah dari mananya itu yang tidak bisa tercapai? Apa itu? Faktor apa yang menyebabkan? Langkah apa yang harus mereka lakukan? Jadi kalau kita misalnya datang ke dokter, taruhlah kesehatan. Dok, saya ini sebetulnya sakit apa? Nggak usah banyak nanya lah, yang penting ini makan obatnya. Kalau sudah habis obatnya, silakan Anda datang kembali ke sini untuk menebus obat lanjutan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau orang yang tidak banyak protes, ya mungkin nurut saja. Tapi kalau orang yang logik, rasional, dia nggak mau untuk didikte walaupun itu oleh seorang dokter yang ahli kesehatan. Sama halnya dengan karyawan yang manajernya udah aja lah Anda mah perbaiki ini, tapi tidak diketahui, tidak disebutkan ini faktor apa yang menyebabkan, langkah apa yang memungkinkan saya bisa dengan cepat memperbaiki dari kinerja yang di bawah standar itu. Kemudian menyodorkan atau menawarkan karir jenjang yang lebih menantang, yang memungkinkan akan bisa meningkatkan status sosial, dan nanti akan diinformasikan juga terkait dengan berbagai imbalan yang akan diterima sehubungan dengan pekerjaan yang semakin menantang, yang menunjukkan status sosial, yang diharapkan nanti ke depannya bisa membangkitkan motivasi karyawan. Dan yang terakhir dari rencana ini menjanjikan untuk memberikan reward atas penghargaan dan kerja yang dilakukan dengan kesungguhan. Ya. Nah, diharapkan apresiasi semacam ini akan memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja. Baik, ini terakhir aja ya. Memberikan sanksi sesuai dengan aturan. Kalau langkah-langkah tadi sudah dijalankan, memanggil, menyampaikan dengan halus, melakukan brainstorming, kemudian menjelaskan tentang duduk persoalan dan arahan untuk solusi yang terbaik, sehingga sudah jelas ya rencananya ada, tujuannya sudah terlihat, standar yang diperlukan, jadi tidak ada alasan lagi karyawan untuk memiliki kinerja di bawah standar.
Sehingga pada saat mereka dilakukan evaluasi ulang dan hasilnya memang belum sesuai dengan harapan, maka sanksi ini harus ditegakkan kepada siapapun. Karena upaya tadi sebagai kepedulian organisasi dalam hal ini pimpinan sudah diberikan. Jadi sanksi pelanggaran kerja adalah hukuman disiplin atas pelanggaran atau sesuatu yang tidak bisa dicapai yang dijatuhkan oleh pimpinan organisasi kepada karyawan. Beberapa tingkat jenis sanksi pelanggaran yang umumnya berlaku dalam satu organisasi, dari mulai sanksi pelanggaran ringan, kemudian sedang sampai berat. Ini kategori sanksi pelanggaran ringan, seperti tadi teguran lisan, teguran tertulis, kemudian pernyataan tidak puas secara tertulis atas apa yang dicapai dan berbagai upaya yang sudah dilakukan organisasi. Kemudian sanksi pelanggaran sedang dengan jenis seperti penundaan kenaikan gaji, kemudian penurunan gaji, dan penundaan kenaikan pangkat. Dan yang ketiga, ini yang terberat, jenis seperti penurunan pangkat dan pemecatan. Ini upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani karyawan yang memiliki kinerja di bawah standar. Baik, pembahasannya sudah lengkap. Saya ingin saudara on cam dulu semua. Ini sudah ada 25 orang. Silahkan on cam. On cam seperti biasa. Saya akan men-screenshot ya. Ini untuk pertanggungjawaban bahwa saya tidak menebak-nebak nih untuk absen. Sehingga kalau saudara protes, kenapa nilai saya segini, saya sudah punya kelengkapan. Salah satunya absen ya, walaupun komposisinya hanya 10%, kemudian tugas 20% ya, ujian tengah semester 30%, dan nanti ujian akhir saya akan berikan bobot yang paling besar 40%. Jadi ke semua ini saudara nanti bisa menghitung sendiri berapa nilai akhir pada huruf mutu yang akan saudara dapatkan. Kemarin kehadiran tanggal 28 Februari ya. Sekarang kehadiran tanggal 4 Maret. April sekarang. 4 April 2022. Yes. Waktu itu jangan dibuang-buang secara percuma ya. Kalau saudara ikut kuliah ya betul-betul diseriuskan untuk hadir. Toh saya juga tidak mewajibkan saudara untuk on cam sepanjang sesi itu di awal pada saat berdoa, kemudian pada saat saya mau bertanya untuk men-screenshot supaya orang-orang yang menyegerakan, orang-orang yang serius ini tampak gitu ya. Sehingga saya tidak salah di dalam memberikan nilai ini. Misalnya nilai A itu kan istimewa ya. Dan akan diberikan hanya kepada orang yang tadi selain UTS UAS-nya bagus, tugasnya juga mengumpulkan, kehadirannya juga tidak bolong-bolong kan begitu. Bentar. Coba ini Raditya, kenapa tidak dibuka on cam-nya? Oki, Yang, Yayang Sahnaya. Ini kayaknya orangnya nggak ada nih. Apalagi yang tidak ada di gambar ini.
Sudah kelihatan ya, jelas nih keseriusan dengan orang yang serius. Saya tetap akan jadikan dasar ini. Bukan berarti hal kecil dibesar-besarkan, enggak. Asasnya keadilan saja ya. Keadilan dan kelayakan. Kalau yang sinyalnya jelek mah kan kelihatan. Jadi kalau orang berdosa tidak tahu, itu hukumannya tidak seberat kepada orang yang menyengajakan untuk melanggar, kan begitu. Puasa itu bisa dipijahi kalau sakit ya, atau misalnya sedang menyusui tidak keluar air susu, atau bisa ditambal karena sakit di bulan yang lain. Tapi kalau memang ada unsur kesengajaan, nggak bisa itu ditambal. Dia harus memberikan makan kepada 60 orang miskin, lebih berat lagi tuh sanksinya. Pengukuran kinerja SDM tanggal 4 April ya. April 2022. Nah, ini saya punya dasar. Baik, sekarang saya mau bertanya. Bukan bertanya lah, memberikan kebebasan aja kepada saudara untuk mau menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang saudara tangkap barusan. Pasti saudara ada kepenasaran tuh, karena kurang jelas, atau mungkin sudah jelas ingin mendapatkan informasi tambahan, atau remang-remang, atau gelap sama sekali. Kalau gelap sama sekali, nanyanya bisa kemana-mana. Silahkan. Nggak usah ditutup kameranya, ini pada ditutup lagi. Kelihatannya mau tidur lagi. Ya. Jadi suudzon, padahal nggak boleh suudzon di bulan puasa. Silahkan yang belum bertanya. Kang Agung makan sudah sering bertanya ya. Apalagi memimpin doa tiap saat perkuliahan. Coba ini yang kelihatan bersemangat nih, Saudara Dimas ya. Sama dengan Pak Agim namanya. Gimnas Tiar. Ya Pak. Ya silahkan Kang Dimas. Bertanya, berkomentar, atau ada sesuatu yang mau disampaikan? Nah, bebas, silahkan. Cukup Pak, sudah dipahami. Kalau cukup malah bukan bertanya atau bukan menyampaikan. Minimal ada sesuatu yang mau disampaikan. Silahkan Gus. Mumpung saya memberikan apresiasi nih, sosok yang bersemangat dalam kuliah. Yayang menunjukkan fotonya aja ya, dipanggil nggak menjawab. Yayang ada nggak? Tuh nggak jawab. Silakan, Kang Gimnas Tiar. Bagaimana kalau bagaimana cara menyikapi konsumen, Pak? Bagaimana cara menyikapi konsumen yang apa sih? Aduh, bagaimana cara menyikapi? Ini topik bahasan yang sedang kita bahas adalah penanganan terhadap karyawan yang belum mencapai standar yang diharapkan. Jangan ke konsumen dulu, itu kan pihak eksternal ya, konsumen. Oh iya Pak. Bagaimana sekarang Pak ya? Ya. Bagaimana langkah antisipasi terhadap karyawan yang saat ini dilanda pandemi?
Bagaimana kebanyakan karyawan banyak yang di PHK tuh Pak, kayak gitu. Banyak yang keluar gitu. Ya, baik. Sudah saya tangkap ya. Apa yang ditanyakan ini didasarkan atas apa semacam rasa empati kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaan yang sebetulnya itu bisa jadi bukan dari kinerja yang di bawah standar, melainkan kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan untuk bisa mempertahankan jumlah karyawan sebagaimana halnya pada kondisi normal. Artinya sebelum wabah virus corona ini. Jadi tidak ada sebuah keharusan yang memungkinkan perusahaan untuk bisa mempertahankan jumlah karyawan dalam kondisi kesulitan keuangan. Banyak fenomena yang menyedihkan, karena saya juga punya tetangga, itu mereka dari mulai harus mengurangi jam kerja, dari 1 minggu itu biasanya 6 hari masuk, ini hanya setengahnya, jadi 3 hari. Konsekuensinya otomatis penghasilan yang diterimanya pun ya dikurangi setengahnya. Itu yang di pabrik, kemudian di jasa penginapan, hotel-hotel, dan itulah fenomena real ya, faktual. Bahkan semakin lama kan daya tahan organisasi sehubungan dengan kesulitan finansial yang berdampak terhadap ketidaksanggupan untuk membayar karyawan, ini dengan terpaksa mengajukan keberatan kepada pihak pemerintah di dalam memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja beberapa karyawan yang memang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, perusahaan akan membayar dari mana itu? Jadi dana yang dikeluarkan untuk membayar karyawan itu kan tidak sedikit. Sementara pemasukan misalnya hotel begitu, itu kan dari orang-orang yang menginap di hotel tersebut. Pada saat jumlah pengunjungnya berkurang, bukan setengahnya, bukan seperempatnya, nyaris nol gitu kan ya. Terus kalau saving yang selama ini perusahaan lakukan hanya bisa bertahan sampai kapan? Kemarin kan hampir 2 tahun lebih tuh. Tidak sedikit karyawan-karyawan yang harus kehilangan pekerjaan. Dengan catatan mereka akan dipanggil lagi tatkala kondisi sudah mulai memulih. Tapi ada beberapa perusahaan yang juga menggunakan kesempatan untuk memanfaatkan momen itu dan tidak memanggil lagi karyawan yang tidak memiliki kinerja yang baik. Sehingga akan menggantikan dengan karyawan-karyawan yang prima begitu, melalui seleksi yang ketat. Karena sebelumnya bisa jadi masih ada kental sistem nepotisme ya, untuk memasukkan karyawan dengan adanya pertalian hubungan darah misalnya. Pada saat diterima ternyata kinerjanya tidak sesuai dengan harapan. Jadi alasan-alasan yang rasional itu juga bisa diterima karena manusia kan harus mengedepankan rasionalitas walaupun unsur kemanusiaannya juga harus ada. Tapi untuk kesinambungan dan masa depan organisasi, ya, rasionalitas ini harus menjadi dasar utama untuk menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kelangsungan hidup organisasi. Jadi kalau alasan-alasannya itu bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak ada sanksi bagi perusahaan yang melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja. Dan memang idealnya pemerintah mempertanyakan, apalagi karyawan-karyawan yang sudah terikat dalam serikat pekerja, ya,
Mereka bisa komplain, bisa mempertanyakan. Pada saat kondisi sudah memulih, janjinya ditagih lagi. Kenapa mereka tidak dipanggil lagi? Padahal kalau lihat urutan dari kepedulian perusahaan untuk menangani karyawan-karyawan yang berkinerja rendah, itu tahapannya kan begitu panjang tuh. Mereka harus dipanggil, mereka harus diajak komunikasi, faktor penyebab apa yang memungkinkan mereka di bawah standar, solusi perbaikan yang harus diberikan difasilitasi oleh perusahaan dari mulai pelatihan, memberikan fasilitas konseling kan begitu. Dan banyak lagi yang lainnya. Itu sebagai kepedulian. Artinya pihak perusahaan dalam hal ini pemimpinnya ya harus memiliki rasa kemanusiaan. Baik, itu ya jawabannya. Kalau tidak puas, ya sebagai tanda untuk terus maju dan berupaya untuk mencari yang lebih baik ya. Itu Dimas ya, sudah bisa tertangkap? Iya Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sekarang dari mahasiswi ya, bergantian nih. Widi pernah bertanya nggak? Madurika atau Palerina, nah, salah satu dari itu. Mau Widi boleh, mau Palerina, April dia. Maret, April. Ulang tahun nih. Kapan ulang tahunnya nih? Jangan diumumkan, Pak. Kalau masuk ke Facebook, pasti diumumkan sama Facebook. Silakan Farel aja sambil merayakan, mensyukuri. Kalau tadi kan ada yang saya tangkap itu Pak, kan ada salah satunya menunjukkan perhatian khusus dari pimpinan ke karyawannya. Kan kalau perhatian khusus itu banyak ya Pak. Kalau untuk contoh yang sering terrealisasinya itu apa? Terima kasih. Ya, Valeriana ya. Sekarang mau ulang tahun, jadi ingin ada perhatian khusus dari orang-orang yang khusus juga ya. Utamanya mamah, papahnya, dan orang terkasih lainnya kan begitu. Cok tunjukkan atau perhatian khususnya, jangan lupa hari jadiku dan seterusnya. Jadi intinya saya tadi contohkan ini ada Lillian Gilbert. Sebetulnya di zaman Frederick Winslow Taylor gitu, yang melakukan eksperimen untuk penyelesaian disertasinya, mengambil gelar doktor di Amerika Serikat. Dia mencoba untuk memilah karyawan yang nantinya akan sama-sama digunakan dalam rangka meningkatkan kinerja. Jadi karyawan itu dibagi dua, ruangannya dibedakan, yang satu melakukan penerangan yang lebih terang, dan yang satunya justru diredupkan. Dari hasil eksperimen itu ditemukan bahwa tidak ada perbedaan dari perhatian yang memang digunakan eksperimen melalui penerangan. Seharusnya karyawan yang dipindahkan ke ruangan yang penerangannya lebih bagus dan memungkinkan akan lebih nyaman gitu ya, itu kinerjanya kan lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang dipindahkan justru penerangannya lebih redup. Tapi ini dua-duanya itu tidak ada perbedaan. Hasil itu menyimpulkan bahwa bukan penerangan yang menjadi fokus utama untuk meningkatkan kinerja karyawan, melainkan perhatiannya. Karena karyawan merasa diperhatikan, yang satu dipindahkan ke ruangan tertentu, tidak diberitahu itu bahwa di sana penerangannya lebih bagus. Yang satu dipindahkan ke ruangan tertentu, padahal penerangannya agak diredupkan sedikit. Dan setelah dilakukan penilaian kinerja, tidak ada pembeda dari pemindahan kedua-duanya tersebut. Justru persamaannya sama-sama meningkat, begitu. Karena ada perhatian tadi.
Nah, ini didasarkan pada psikologi ya, perhatian. Jadi manusia itu pada dasarnya suka diperhatikan. Sebagaimana Valeriana pada saat menjelang bulan April ini, dia berharap-harap cemas, jangan-jangan orang-orang yang dicintainya lupa akan tanggal kelahirannya. Jadi pada saat ibunya mengapresiasi, pagi-pagi tahu-tahunya memberikan selamat dengan ciuman hangat ke Gini, ya. Nah, bangun tidur langsung menyalahkan. Ya. Oki yang bocor. Ketahuan dari mana tuh asal Oki? Itu Valeriana. Saya tadi mencontohkan, misalnya pimpinan dengan dasar kasih sayang ya. Artinya Allah akan menghargai dan mencintai seseorang yang memiliki perasaan sayang sebagaimana kepada orang lain sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Sebagaimana dia menyayangi istri dan anak-anaknya sendiri. Artinya tidak membeda-bedakan. Tapi kalau kepada orang lain bisa jadi ini khusus begitu. Ada apa dengan dia? Pastinya dia menyadari bahwa dia seorang pemimpin. Dia menyadari bahwa seorang pemimpin kalau mengupayakan untuk memperhatikan, utamanya memperhatikan orang-orang yang perlu ditolong, ini menjadinya khusus. Jadi kalau Allah memerintahkan untuk bersedekah, sedekah itu harus didasarkan kepada orang-orang yang khusus, begitu. Utamanya orang-orang yang membutuhkan. Walaupun tidak ada larangan untuk bersedekah kepada orang yang berkecukupan, ya. Siapapun orangnya kalau diberikan hadiah, diberikan sesuatu, ini akan senang kan? Tapi akan lebih bermanfaat lagi kalau hadiah atau perhatian ini ditujukan kepada orang-orang yang betul-betul mendesak dan memerlukan bantuan pada saat itu. Ya, orang-orang yang di bawah standar itu memerlukan bantuan di saat itu. Karena pada saat dia tidak mendapatkan solusi, sehingga kinerjanya akan berlarut-larut dan dia akan menjadi orang yang dirugikan, begitu, termasuk kena sanksi. Dari mulai tadi sanksi ringan sampai sanksi terberat. Jadi perhatian khususnya ya tadi ditegur secara halus. Kemudian dipanggil, kemudian diajak berkomunikasi, nanti membicarakan hal-hal terkait dengan apa yang dicapainya, standar yang harus dia usahakan untuk bisa terselenggarakan dengan baik. Nah, gap-nya diberitahukan, yuk langkah-langkahnya kita tentukan, apa faktor penyebabnya, kenapa bisa terjadi, bagaimana ke depannya supaya bisa ditingkatkan atau tidak diulangi lagi. Kalau kemalasan, keteledoran, kecerobohan itu harus ditekankan, tidak boleh terjadi lagi. Ini kaitannya dengan perhatian khusus ya. Sebetulnya tidak terlalu khusus sih. Tapi kalau tatkala perhatian itu diberikan kepada orang lain dan menjadi perhatian khusus, beda halnya dengan kepada orang-orang keluarga terdekat ya, kepada anaknya, kepada istrinya, itu tidak lagi khusus. Tapi kalau kepada istri dan anak-anak yang tidak perhatian, mereka tentunya tidak menganggap lagi dia sebagai anggota keluarga yang punya keistimewaan ya, seorang ayah misalnya. Jadi Valerina, walaupun dalam Islam tidak ada anjuran untuk merayakan hari ulang tahun ya, tapi setidaknya hari jadi itu ibu bapaknya ingat mengucapkan selamat, dikecup keningnya, mudah-mudahan lebih soleh, mudah-mudahan lebih menunjukkan ketaatan terhadap perintah Tuhannya dan menunjukkan keelokan akhlak di depan kedua orang tuanya. Nggak usah pesen kue bolu, tiup lilin, happy birthday to you, nggak ada ajaran tuh di kita.
Yang jelas mah sujud syukur, kalau mau makan, yakinkan makan itu untuk kebersamaan, untuk menunjukkan keeratan, tali kasih sayang di antara anggota keluarga, ya nggak apa-apa. Nanti bukanya bareng yuk, gitu. Di restoran Ponyok, restoran Sunda, atau misalnya kita pergi ke Purwakarta, ingin makan bareng di Sate Ibu Haji, siapa itu? Nggak apa-apa itu untuk mewujudkan keeratan, tali kasih sayang. Nggak usah tiup lilin ya. Kita berdoa bersama saja, membaca surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran yang harus kita pahami dan kita jalankan ya. Dalam kesempatan ini coba saya akan bahas sedikit nih, surat Al-Fatihah itu kan berisikan tentang sanjungan sebagai hamba yang memang diberikan semuanya oleh Allah. Dengan menjaharkan kalimat yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji milikmu ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apapun yang ada ini, semuanya milik Allah. Begitu. Kita bisa bernapas, kita bisa bergaul, bersahabat. Itu kenikmatan dari Allah. Maha suci Allah dengan segala kenikmatan yang kita dapatkan. Ar-Rahman Rahim, pengasih penyayang. Katanya semua makhluk yang ada di muka bumi ini dikasih oleh Allah. Tapi Allah akan lebih menspesialisasikan kepada orang-orang yang menjalankan perintahnya dengan menyediakan surganya nanti berupa kenikmatan yang abadi. Itu sayang ya. Kalau kasih semuanya dikasih. Tapi sayang adalah nilai tambah dari wujud ketaatan kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Surga kelak setelah kita diwafatkan, ditimbang di yaumul hisab, dan kita dimasukkan ke surganya Allah. Itu sayang. Belum tentu orang yang berlimpah ruah kekayaan di dunia ini itu akan disayang nanti. Kalau misalnya puasa di bulan Ramadan ditinggalkan, sholat juga kadang-kadang ditinggalkan, kemudian banyak uang tapi tidak ada rencana untuk ibadah haji, itu tidak akan diberikan sayang itu nanti. Karena sudah ditegaskan rukun Islam ini harus dijalankan ya. Ikrar atau syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, punya uang tapi tidak diberi zakat, kemudian sodako, dan menunaikan ibadah haji. Itu kelengkapan dari rukun Islam. Ar-Rahman Rahim ya, Maliki Yaumiddin, kita yakin Allah itu sebaik-baiknya hakim nanti di yaumul hisab. Kalau di dunia masih ada yang bisa menyogok, menyuap, diponis 10 tahun hanya di penjara 5 tahun, itu banyak itu refleksi dari suap. Alasannya dispensasi karena taat. Kalau kita lihat Angelina Sonda, 10 tahun diponis, ya 10 tahun dia jalani. Dan ini banyak yang mengidentifikasi bahwa dia tidak menyuap. Betul-betul setelah dia keluar itu setiap ucapannya berupa penyesalan, taubat, dan insya Allah akan jauh lebih soleh. Dia sebagai mu'alaf ya, dan dia tidak menanggalkan keislamannya walaupun harus 10 tahun di balik tirai besi. Dia tidak memutuskan untuk memiliki pasangan lagi. Dia lebih memperhatikan kepada anak-anaknya, baik anak sambung itu punya Haji Mas Said ya, dengan anak-anak asli. Ya itu fenomena yang bisa kita baca ya. Jadi Allah itu raja, sebaik-baiknya hakim yang paling adil di yaumul hisab. Yang bisa menolong kita itu hanya amal soleh kita. Kita punya saudara ajengan, nggak bisa menolong kita. Apalagi jenderal nggak akan bisa menolong kita. Begitu. Karena itu pangkat dunia ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini berupa permohonan nih. Kepadamu hamba bersujud untuk menghambakan diri dengan menjalankan perintahmu. Dan kepadamu hamba memohon perlindungan, pertolongan untuk dikeluarkan dari
dosa-dosa yang pernah dijalankan, sehingga pengampunan dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari himpitan, kesulitan, permasalahan yang sedang dihadapi. Iyyaka na'budu, jalankan perintahnya, wa iyyaka nasta'in. Kepadamu hamba berharap untuk diampuni dosa, diberikan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Baru kita memohon untuk diberikan petunjuk, diterang benderangkan jalan menuju kepada keridhoannya. Syiratal mustaqim itu jalan yang lurus, ya. Syiratal ladzina an'amta alaihim, sebagaimana jalan orang-orang sebelum kami yang telah Engkau berikan kenikmatan, kasih sayang, kelapangan dada yang akan menjadikan kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kebahagiaan, kebaikan itu ternyata bukan dunia, bukan harta, bukan berlimpah ruahnya rezeki yang membuat dia bisa membeli segala sesuatu yang diinginkan. Bukan pangkat jabatan, tapi qalbun salim, hati yang tenang, hati yang tidak hubudunya, hati yang penuh kasih sayang, dan limpahan perhatian dari orang-orang yang dia cintai. Itu yang disebut dengan bahagia. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang sesat, orang-orang yang zolim, orang-orang yang engkau murkai. Seperti misalnya yang jelas-jelas dalam Al-Quran itu, saya tidak membicarakan, tapi ini mah Al-Quran yang membicarakannya. Fir'aun, Raja Namrud, Abu Jahal, itu orang-orang yang Allah tidak ridhoi. Dan dia menjadi figur api neraka, kan. Wallahu alam bishawab. Yang jelas itu Allah yang memberi, yang menginformasikan tentang itu. Kemal Ataturk yang melarang orang berjilbab, yang melarang orang mengumandangkan azan menggunakan speaker, merubah menjadi bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Itu begitu dikubur itu mental ke atas. Dikubur lagi mental ke atas sampai kuburannya ya di atas bumi begitu. Kalau orang-orang yang sengaja untuk datang ke Turki dan berdoa dulu sebelum masuk ke kuburan Kemal Ataturk yang begitu megah, ya Allah tunjukkan fenomena real yang merefleksikan bagaimana bumi ini tidak menerima jasad Kemal Ataturk. Itu seluruh ruangan bau bangkai itu. Walaupun banyak yang membuat testimoni, dia menunjukkan bahwa di sini tidak ada bau bangkai. Ya dia tidak berdoa dulu, kan. Kalau kita berdoa dulu secara khusyuk dan ingin melihat dan merasakan betapa bumi dan Allah ini tidak menyukai Kemal Ataturk karena menentang dan sengaja melawan agama Allah. Agama Allah itu ya agama samawi, ya, yang memang sudah disempurnakan menjadi Islam. Jadi agama samawi itu agama yang memiliki kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran ini adalah penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi wajib yang kita imani itu 4 kitab tadi. Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Sebagai penganut agama Islam, Nabinya Muhammad itu Al-Quran. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabi. Al-Quran lah kitabku, Islam adalah agamaku. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya. Selama aku masih diberi umur yang panjang. Itu lagu dari Ed Gustik, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Laki-laki ini belum dikasih kesempatan, ya. Dimas sudah. Ketua kelas aja lah, kesempatan terakhir sebelum saya tutup. Silakan Kang Agung Fuadi. Kang Agung ini kayaknya soleh sekali, ya. Insya Allah. Makanya saudara percaya untuk memilih dia sebagai ketua kelas.
Mangga Kang Agung, singkat saja ya. Pertanyaan terakhir saya berikan kepada Kang Agung. Waduh. Yang ingin Agung tanyakan yang tadi itu, kan tadi ada transparansi kinerja terbuka dan tertutup. Nah, batasan untuk terbuka itu seperti apa? Jadi maksudnya apakah ke orang yang bersangkutan aja atau misalnya di kayak di pampang jadi yang lain juga tahu gitu. Maksud Agung teh hanya gitu. Ya, Soal transparansi kinerja, Pak. baik Kang Agung. Pertanyaannya bagus ya. Ini insya Allah akan menginspirasi juga kepada rekan yang lainnya. Jadi transparansi itu terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya sudah pernah menjelaskan tentang bagaimana penilaian kinerja yang baik. Dari mulai legal, formal, kemudian ilmiah ya. Jadi ilmiah ini segala sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang dinilai dan yang menilai ini sudah tahu seperti apa langkah-langkahnya, standar ukurannya seperti berapa kan begitu. Siapa yang akan menilainya dan diagendakan kapan akan diselenggarakan, per triwulan, per 6 bulan, per tahun. Dan siapa yang akan melakukan penilaiannya. Utamanya dari segi relevansi misalnya. Jadi relevan nggak antara basic keilmuan orang yang menilai dengan pekerjaan yang dinilainya. Kalau orang yang akan menilai bagian keuangan, ya yang menilainya harus memiliki background, latar belakang, pendidikan keuangan. Kan bisa itu relevan. Kemudian orang yang punya relevansi background pendidikan, ini akan memungkinkan memiliki sensitivitas sehingga mampu membedakan antara yang memiliki nilai sangat istimewa begitu ya, kemudian baik, kurang baik, tidak baik dan sangat tidak baik. Selanjutnya tadi dapat dipercaya dan kesemua hasil penilaian ini harus diinformasikan sebagai umpan balik kepada karyawan yang bersangkutan begitu ya. Sehingga memungkinkan karyawan ini mengetahui saya tuh lemahnya di mana kan begitu. Unsur apa yang harus saya tingkatkan. Sehingga nanti dievaluasi dibicarakan dengan pimpinan faktor apa yang menyebabkan. Sehingga memungkinkan ke depannya ini bisa dihindari atau minimal diminimalkan tuh faktor penyebabnya. Dan dia tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Jadi dari mulai transparansi itu dari mulai siapa yang menilainya, kemudian ukuran-ukuran apa yang digunakan, bagaimana melakukan tahapan kegiatannya, sehingga memungkinkan tadi validitas, dipercaya, reliable, kehandalan itu ya, karena ukuran yang menilainya, kemudian langkah-langkahnya, sehingga memungkinkan yang dinilai itu bisa menerima hasil yang dicapai. Otomatis nanti akan ditentukan jalan keluar untuk memperbaiki dari kinerja yang belum mencapai standar. Ya, transparansi itu kurang lebih seperti itu, ada keterbukaan. Saya tadi mencontohkan ada seseorang yang berobat ke dokter, tapi dokternya langsung aja memberikan resep. Terus pasien itu bertanya, "Dok, saya tadi kan sudah menjelaskan keluhan-keluhan yang saya rasakan. Sebetulnya penyakit apa sih yang saya derita?" Dokter itu menjawab, "Nggak usah terlalu banyak bertanya, pasien saya banyak. Nanti aja dalam kesempatan lain. Sekarang mah tebus aja obatnya. Nanti kalau obatnya habis, tinggal beli lagi pakai resep saya yang ini. Kasih resep 2, kasih resep 3." Itu kan tidak transparan. Kalau misalnya kita periksa ke laboratorium, kemudian dokter membacakannya, tidak semua informasi yang ada di hasil lab itu diinformasikan kepada kita. Ini juga tidak transparan. Kemudian Agung bisa menangkap ya, insya Allah. Dan yang lainnya pun insya Allah bisa menangkap. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi, bisa di kesempatan minggu berikut. Silakan on cam dulu sebelum saya pamitan. Siapa yang masih bisa on cam, berarti saudara masih ada di tempat ya.
Saudara yang tidak on cam, saya meragukan saudara masih ada di depan laptop atau handphone saudara. Ya, terima kasih Agung, Yusuf, Wida, Edrifian, Fadilah, Dini Febriana, Nur Azizah, Gerard. Gerard ini namanya nama orang barat. Pasti orang Sumatera Barat. Kang Dimas, Neng Pelirina, Neng Nidia Nur Ramadhani, bulan Ramadan yang lahirnya. Neng Nok Suci, M. Faiz Ramadan, bulan Ramadan lagi. Neng Hanum, betul nggak Hanum ini? Betul ya? Iya, Pak. Neng Putri Lestari, Zesan M. Iskandar, laki-laki ini. Peninjau, Din, ada peninjau ya. M. Kautsar ini kayak namanya. Neng Tiara Sagita, Sagittarius. Neng Hilary Siti Maidilia. Kang Muhammad Darel. Ini yang bawa ini. Mana ini? Widi Raditya Oki. Menjadi catatan ya ini. Yang tidak on cam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membacakan doa kifaratul majelis ya, harus hafal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mangga. Waalaikumsalam. Saya juga pamit.